SBY yang presiden yang apa bintang saja kaku aja, apalagi Agus. Pak Muldoko itu tidak punya, kita yang minta terima dan kita orbit ke beliau untuk persiapan 2024. Ya, selamat sore Pak Eti Mandua Pesi. Pada sore hari ini kami ingin bisa mendengar langsung dari Bapak tentang peristiwa yang terakhir di Partai Demokrat belakangan setelah Kongres luar biasa di Sibolangit kemarin. Kira-kira Bapak bisa tolong ceritakan pada kami dan masyarakat bagaimana sehingga bisa terjadi Kongres luar biasa kemarin, Pak? Ya, terjadinya Kongres luar biasa di Sibolangit kemarin tanggal 5 Maret itu sudah akibat dari ketidakpercayaan para pendiri baik di Jakarta maupun seluruh Indonesia. Kenapa? Kepercayaan kepada SBY itu kita sudah tidak percaya lagi karena SBY hanya membawa Partai Demokrat itu pada puncak kejayaan 2009. Sesudah 2009, Demokrat itu anjlok 2014 sampai 2009 itu 20,4%. Kenapa anjlok 2014? Lalu anjlok lagi 2019? Oleh karena pada puncak 2009 itu puncak kepercayaan rakyat Indonesia kepada Demokrat dan kepada SBY. Tetapi pada tahun itu rakyat murka. Karena apa? SBY sudah ingkar janji kepercayaan kepada masyarakat bahwa selama pemerintahan dia tidak ada lagi KKN, korupsi, nepotisme, dan kolusi. Sudah itu kita berjanji dalam kampanye-kampanye pada waktu 2004 di daerah-daerah sampai pedesaan, kita akan orbitkan SBY itu untuk kemakmuran rakyat Indonesia, untuk mengurangi kemiskinan. Tidak tercapai selama SBY. Puncak kekuasaan tahun 2009. Oleh sebab itu kursi kita yang tadinya 20,4% di DPR turun 2014 jadi 10, sekian 7. Tahun pemilu 2019 dari 10,7 itu turun lagi jadi 7,7. Disitulah puncak kejatuhan Demokrat atas hilangnya kepercayaan rakyat kepada SBY. Karena pada waktu itu 2014 SBY masih presiden dan dia merangkap ketua umum Partai Demokrat. Kenapa suara kita jatuh? Berarti rakyat tadinya bilang kepercayaan itu sudah lari ke partai lain. Dia sudah tidak percaya Demokrat. Sampai kita jatuh sampai di 2019. 7, sekian persen. Disitulah para pendiri berkesimpulan bahwa untuk lagi mencapai puncak itu SBY sudah tidak lagi dipercaya rakyat. Kesimpulan kita, SBY sudah tidak mampu lagi dan tidak lagi dipercaya rakyat. Oleh sebab itu para pendiri seluruh Indonesia Partai Demokrat berkesimpulan kita harus mencari pemimpin baru. Dan pemimpin baru yang kita rencanakan itu sudah 2 tahun yang lalu. Selama masa Pak V. Rumbaka masih hidup. Nah, cuma kita belum secara pasti berbicara dengan Pak Muldoko. Jadi ada yang menuduh Pak Muldoko kudeta. Tidak benar. Kalau kita kudeta,
Kalau Pak Muldoko kita pendiri partai kita sudah ambil alih itu kantor, sudah ambil alih kekuasaan semua seperti kudeta di Myanmar. Kita ikut jalur demokrasi, kita ciptakan KLB, Kongres Luar Biasa, karena para pendiri seluruh Indonesia sudah hilang kepercayaan terhadap SBY. Kenapa? SBY sesudah pensiun dari presiden, dia sudah mau menguasai ini Partai Demokrat dengan menyusun anggaran dasar, anggaran rumah tangga, membentuk majelis tinggi, sehingga dia menguasai Demokrat. Semua keputusan tertinggi seperti Mahkamah Agung di tangan dia. Itulah yang kita sama sekali di pendiri Demokrat Indonesia tidak setuju. Ya, kita tidak bermusuhan dengan Agus Yudhoyono, tidak. Saya kasihan itu anak juga. Sebenarnya anak itu dia belum pantas untuk jadi ketua umum. Karena apa? Dia kan baru jadi kader dan dia belum siap. Toh? SBY yang presiden yang apa bintang saja kaku aja, apalagi Agus. Orang kan tahu semua. Saya bukan menghina dia, saya kasihan dia. Karena apa? Bapak SBY yang merusak karir semuanya, karir politiknya, karir militernya semua. Saya kasihan dia. Jadi saya ulangi lagi, Pak Muldoko itu tidak punya, kita yang minta. Ya, jadi kalau SBY akhirnya keberatan, harus serang kita, para pendiri seluruh Indonesia, bukan serang Pak Muldoko. Kasihan Pak Muldoko tidak tahu apa-apa. Tapi kalau diminta oleh peserta Kongres Luar Biasa, ya, diterima. Itu pun Pak Muldoko diterima bukan aklamasi, voting berdiri. Jadi dua calon, yang satu Marzuki Ali, yang dua Pak Muldoko. Voting berdiri itu mayoritas mendukung Pak Muldoko. Ya, Pak Muldoko resmi jadi ketua umum Partai Demokrat. Keputusan KLB. Jadi begitulah kira-kira. Kalau misalnya tadi Bapak katakan dari 2 tahun lalu, bukankah pada waktu pemilu kemarin, ya, itu Demokrat pernah berupaya untuk mencalonkan Pak Muldoko untuk jadi calon presiden? Belum. Artinya ada kedekatan sebelumnya dengan Pak SBY antara Muldoko pada waktu itu. Ya, kita dengan Pak PJ almarhum, Pak PJ sudah mendekati beliau. Tapi beliau belum memberikan jawaban. Pak Muldoko ya? Ya. Jadi saya kasihan supaya masyarakat tahu Pak Muldoko sama sekali tidak punya rencana untuk ambil alih ini jabatan. Tapi atas permintaan para pendiri seluruh Indonesia, supaya dengan Pak Muldoko kita bisa masa jaya lagi seperti 2009. Mengapa pilihannya Pak Muldoko, Pak? Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Kan Pak Muldoko bukan kader Partai Demokrat. Demokrat terbuka untuk umum. Kita ke menteri partai juga, SBY masih Menko Polkam. SBY masih Menko Polkam. Anggota kabinet Megawati. Dia belum anggota. Sesudah kita kasih berdiri, kita loloskan KPU dan Menkumham tahun 2001. 2002 baru SBY muncul, berani datang buat kita. Jadi sama. SBY datang ke sini, dia masih jabatan Menko Polkam. Tapi Kongres sudah mensahkan, Kongres Luar Biasa sudah mensahkan Pak Muldoko sebagai ketua umum terpilih, resmi diberikan kartu istimewa Partai Demokrat. Itu resmi. Ya. SBY datang juga 2002, baru kita serahkan kartu Demokrat. Sama. Moto kita, Partai Demokrat Kompresi
luar biasa ini terbuka buat umum. Siapa saja welcome. Siapa saja welcome. Kartu itu nanti diatur kemudian. Karena apa? Kartu itu diatur menurut nanti melalui anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kita tidak birokrasi. Siapa yang mampu, yang punya dedikasi baik, kita tampung. Silakan kita membangun ini birokrasi. Nah, Begitu. dalam KLB ini kemudian sudah ada rencana lebih jauh sekedar sebagai ketua atau hanya sebagai ketua? Apakah ada rencana untuk kemudian mencalonkan Pak Muldoko menjadi presiden di 2024, Pak? Sudah ada pembicaraan itu? Sudah pasti. Kemarin itu? KLB kita sudah teriakan bahwa keputusan KLB kita orbit kalau Pak Muldoko terima dan kita orbit ke beliau untuk persiapan 2024 sebagai calon presiden. Sebagai calon presiden Indonesia. Ada yang menuduh kalau KLB di Sibolangit ini ya tidak sesuai dengan ADRT yang 2020. Ya. Gimana tuh, Pak? Kita juga akan menuduh mereka. Karena anggaran dasar, anggaran rumah tangga Kongres 2020 di luar dibikin sesudah Kongres. Dibuat sesudah Kongres sebenarnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dibuat dalam Kongres. Kalau anggaran dasar, anggaran rumah tangga dibuat di luar Kongres, itu tidak sah. Ya, tidak sah. Masa Kongres 2020 itu masa di mana ada Kongres cuma 4 jam. Lalu aklamasi. Tidak ada. Kita bikin Sibolangit. Voting berdiri. Voting berdiri. Siapa yang mendukung Pak Muldoko berdiri. Siapa yang mendukung Pak ini berdiri. Demokrasi. Mereka juga menuduh dari pihak AHY kalau peserta Kongres itu bukan pemilik suara. Tanggapan Bapak? Yang namanya anggota Demokrat itu resmi. Resmi. Anggota Demokrat resmi. Haknya untuk ikut Kongres. Dan kalau mereka sudah ikut Kongres luar biasa, Kongres sudah memutuskan mereka yang peserta yang ikut itu sah Untuk KLB. untuk memilih. Ya, untuk memilih. Sah. Karena apa? Ini AY ini yang mau Kongres itu mereka pecat semua. Demokrasi tidak ada di situ. Sudah dengar DPC mau begitu mau? Ada. Ada berapa yang Ya. informasi yang dipecat ada berapa? Oh, kita tidak tahu. Karena itu urusan mereka. Jadi tidak boleh begitu. Apalagi SBY, AY itu kan anak muda. Dia tidak boleh perlakukan gitu. Yang dipecat itu kan generasi yang lalu. Para pendiri, para deklarator. Kan tidak boleh. Nah, kira-kira jalan keluar ke depan ini seperti apa? Karena di sana juga masih bertahan sebagai pengurus yang sah dan KLB juga ini sah. Nah, ini bagaimana? Nah, kita serahkan kepada Menteri Polhukam. Pak usaha dulu. Ya, kalau mau ke pengadilan, tetap usaha negara kita juga siap. Jadi masing-masing siap dengan dia punya argumentasi. Karena di dalam Kongres itu kita sudah mengucapkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang mereka putus tahun 2020. Ada yang majelis tinggi, ada apa-apa, sudah diputus, dicoret. Kita sudah bikin anggaran dasar, anggaran rumah tangga. KLB. Kita jalan menurut itu. Langkah selanjutnya apa yang akan ditempuh? Kita jalan menurut alur saja. Andai kata keputusan Menteri Hukum dan HAM itu kita benar, ya tergantung mereka. Mau gugat di pengadilan tata usaha negara, tergantung kita menunggu.
kita sifat menunggu. Tapi apakah kemudian kalau misalnya KLB yang kemudian sah diakui oleh negara, apakah akan menyingkirkan mereka ataukah akan mengakomodir mereka atau bagaimana? Maksudnya mereka ini kelompoknya AHY dan Pak SBY. Apakah disingkirkan seperti mereka menyingkirkan yang sekarang ini ataukah akan dirangkul? Rencananya bagaimana? Kita lihat saja yang baik kita ambil untuk kita selanjutnya. Yang baik kita ambil artinya ada orang di kelompok AHY yang tidak bisa berbicara. Seperti teman-teman yang anggota DPRD dari itu. Mungkin mereka diam, tapi hati kecilnya mau. Nah, di situ. Jadi, yang baik kita pilih. Kalau yang tidak baik, silakan. Banyak jalan. Nah, kalau DPC dan DPD yang tidak mengakui KLB Sibolangit, itu akan seperti apa perlakuan? DPC Dan DPD. dan DPD tidak mengakui. Ya kita anggap mereka sudah demosioner. Ya, kita atur baru. Yang masih setia kita pakai, yang baik kita pakai. Kalau yang enggak ya sudah, selamat jalan. Sama dengan kita SBY. Kita tidak akan pakai SBY lagi. Karena begini, Pak SBY itu mestinya dia malu hati kepada kita para pendiri seluruh Indonesia. Selama 10 tahun dia berkuasa. Dia tidak bikin apa-apa. Kantor pun tidak ada. Dulu bilang kampanye, bilang kalau saya jadi presiden, saya akan bangun seluruh kantor-kantor permanen dari pusat sampai di daerah DPD, DPC. 10 tahun berakhir. Ini sekarang kantor DPP ini baru saja kumpul-kumpul uang. Mahar-mahar itu kumpul-kumpul uang baru beli. Itu pun dari mahar. Jadi saya rasa beliau tidak bisa berkorban dengan uang pribadi. Hanya menikmati saja. Jadi para pendiri seluruh Indonesia ini selama 10 tahun kita jadi Mr. Thank you. Ya. Hanya itu. Kita kenyang. Kita senang. Julukan Mr. Thank you. Terima kasih saja. Kita jabat tangan di Idul Fitri. Terima kasih saja. Tidak ada kata lain. So. Agak mundur sedikit Pak ya. Ya. Ini kan tidak ada hujan, tidak ada angin, kemudian tiba-tiba ada shock yang kemudian bikin KLB merupakan sebuah, bukan lagi kritik, tapi langsung sebuah tindakan politik ya. Ya. Sebelum-sebelumnya itu ada evaluasi atau ada kritik, ada diskusi, ada pembicaraan nggak antara pimpinan-pimpinan untuk memperbaiki partai supaya menjadi lebih baik sebelumnya? Atau tidak pernah ada sama sekali? SBY sudah kunci demokrasi itu dengan dia menentukan dia dalam anggaran dasar umat sebagai ketua majelis tinggi yang semua bisa bicara, tapi pada akhirnya semua akan datang keputusan terakhir dia. Itu bukan demokrasi. Tapi proses ininya ada nggak? Ada yang kemudian mengajukan kritik, ada evaluasi, kemudian ada perdebatan, itu ada nggak sebelumnya? Tidak ada. Kita tahu watak SBY itu tidak ada, tidak akan begitu. Tidak akan begitu. Dan dia tidak akan menerima kita sebagai pendiri dialog kritik. Dia tidak mau. Dia tidak mau. Dia ingin menguasai sesudah jadi presiden, dia ingin menguasai ini Demokrat. Jadi Demokrat ini sudah jadi, ini kan dia Cikeas sudah jadikan ini sebagai dinasti nih. Membuat tembok Cina. Di situ dia berkuasa. Lalu dia pakai, dia punya teman-teman yang percaya, seperti Adi Malarangeng, seperti Sarjan Tahir, yang sudah narapidana korupsi. Jadi kami kasih buat dia juru bicara, buat hantam ini pendiri-pendiri partai. Padahal Andi Malarangeng itu baru kemarin
Dari partai yang dulu dia sama registrasi berdiri. Dia datang sesudah itu. Jadi makin Andi Malarangi yang rakyat sudah tahu dengan sarjana Tahir itu sebagai narapidana korupsi, makin dipercaya duduk di Demokrat akan lebih lari lagi. Itu yang tidak dipikirkan oleh SBY. Dia tampung di majelis tinggi sebagai helder buat dia. Kalau ada masalah dengan para pendiri di luar. Begitu kira-kira kekejamannya beliau untuk menguasai Demokrat. Sehingga kita pendiri ini seluruh Indonesia ini tersingkir. Kita punya perahu, kita bikin perahu. Dia numpang untuk gubernur, untuk presiden. Sekarang, sesudah presiden, dia mau kasarnya rampoklah itu untuk dia dan keluarganya. Bapak jadi ketua umum, anak jadi sekjen. Di partai manapun di dunia ini tidak ada. Bapak jadi ketua majelis tinggi, anak ketua umum partai, anak satu lagi wakil ketua umum partai, merangkap ketua fraksi Demokrat di DPR. Sudah tidak ada orang lain lagi. Lalu ada dari kita yang bagus ini, di Demokrat, di pengurus pusat, tidak berkembang, tidak demokrasi. Mereka tidak mengeluh ya, tidak bisa bicara. Bicara out. Begitu. Ya. Jadi SBY itu pegang remote itu DPP. Anaknya ini nih cuma tinggal disuruh bicara saja ini, yuk bicara ini, yuk bicara ini. Oh, semua otak itu Dia yang pegang remote. Ketua majelis tinggi dia pegang remote. jadi yang isi pembicaraan segala Semua dia yang memutuskan. Dia akan ketua Mahkamah Agung Partai Demokrat. Nah, untuk berikutnya ini Pak, kalau misalnya kemudian kita punya pengalaman dengan SBY seperti itu, apa jaminannya nanti Pak Muldoko nggak bakal jadi kayak SBY? Ya. Apa jaminannya Pak Muldoko nggak bakal jadi kayak Pak SBY? Apakah sudah ada mekanisme yang diperbaiki? Tidak. Anggaran ada dasar, anggaran rumah tangga kita sudah coret. Ketua majelis tinggi. Hak-hak kekuasaan tunggal itu kita coret. Kita kembangkan demokrasi. Jadi di anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini, setiap ketua DPD, DPC punya hak untuk menentukan. Tidak lagi diatur oleh rekomendasi dari DPP. Mereka otonom. Jadi DPD mau ada calon gubernur, dia punya hak. So, nggak lagi ditarik di pusat gitu? tidak lagi. So, tidak lagi istilah mahar, tidak lagi. Kalau dulu memang Ada. Tidak lagi yuran. Orang menderita dalam kesusahan, yuran segala macam. Jadi semua peserta kongres sangat setuju dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang kita putus dari kongres luar biasa. Jadi hak otonom dikasih buat mereka. sekarang yang menjadi penyakit partai-partai yang ada di Indonesia ini adalah dinasti. Ya. Ya. Salah satu yang menjangkit itu kemarin adalah Partai Demokrat. Sekarang dengan adanya KLB, apa rumusan atau apa cara mekanisme yang disiapkan supaya nggak menjadi ada dinasti dalam partai? Seperti yang kemarin. Atau seperti partai-partai yang ada yang lainnya. Pak Muldoko sudah menjanjikan buat kita secara lisan, saya tidak akan seperti yang terjadi. Saya akan berdiri menurut aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dan semua punya hak bersama. Sampai pada otonom dikasih buat DPD, DPC untuk menentukan anggota DPR, untuk menentukan bupati gubernur. Mereka. DPP itu cuma mengesahkan saja. Ini Pak Muldoko ini butuh 2 tahun untuk kemudian mengiyakan Pak. Apa kira-kira menurut Bapak sehingga dia oke, saya mau. Banyak orang yang mengatakan kok bisa Pak Muldoko seorang panglima yang diangkat oleh SBY kemudian akhirnya melakukan itu. Ya, Gimana itu Pak? para pendiri ini untuk melakukan sebuah kongres luar biasa, kita akan memerlukan dana. Kita kan tidak mengharapkan bantuan Pak Muldoko. Jadi kita
teman-teman partisipan dan anggota-anggota Demokrat yang lama-lama mereka sumbang, baru kita laksanakan itu. Jadi tertunda-tunda karena kita susah, ini corona, kita susah mengumpulkan uang untuk biaya itu KLB. Jadi bukan jangan kira Pak Muldoko, tidak. Dari awal Pak Muldoko udah oke berarti. Iya. Oh, cuma ini soal teknis saja. Iya. Segala macam. Lah itu Pak, orang-orang mengatakan Pak Muldoko kok bisa sampai setega itu. Pernah menjadi panglimanya si SBY, tapi kemudian dia mau menghadapi SBY seperti itu. Menurut Bapak gimana? Menjawab tuduhan-tuduhan itu gimana? Kalau yang istilah tega, itu SBY raja tega. Raja tega. Dibandingkan dengan yang ini ya. Contoh, janjikan teman-teman pendiri untuk menteri, untuk dubes, sampai habis, no. Itu raja tega. Banyak teman sampai habis. Maksudnya habis gimana Pak? Sampai habis masa jabatan presiden. Jadi teman-teman pendiri itu dijanji jadi menteri, jadi dubes, jadi apa, tidak ada. Oh. Tidak, itu raja tega. Beliau tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Kata orang Jawa, lain kopi lain masakan. Iya kan? Ya. Terus nanti ada yang melihat kalau ini cuma sandiwara dan pada akhirnya semua akan Islam. Ya. Orang yang melihat kalau ini semua hanya sandiwara dan pada akhirnya itu akan Islam. Tidak. Di partai itu kalau sudah perang terbuka diketahui orang, sangat kesulitan untuk kita. Kita tidak mungkin akan pelihara duri dalam daging. Jadi kita memang daging yang benar, yang asli, tidak kemasukan duri. Supaya kita berkembang besar dan cepat untuk menghadapi 2024. Bapak yakin versi KLB ini akan diterima oleh negara? Jamin? Yakin? Karena ini perjuangan yang lugu, bersih. Dari para pendiri. Kalau pada akhirnya negara tidak mengakui hasil KLB, apa yang akan dilakukan oleh peserta KLB? Kita ada proses. Ada pengadilan tata usaha. Kalau di situ kita akan Mahkamah Agung. Nah. Tapi kita sebagai pendiri, jujur saja, kita melakukan KLB itu dengan maksud yang murni. Tapi SBY dengan keluarganya sudah menganggap ini harta warisan mereka yang mereka mau pertahankan dengan gerakan semua anggota-anggota. Salah. Ini bukan hak Anda, ini bukan warisan Anda yang Anda pertahankan. Ini milik kita pendiri kok. Begitu. Sebenarnya Pak, mundur sedikit ke belakang. Kan beberapa waktu lalu itu ramai soal apakah SBY ini ikut mendirikan ataukah dia tidak ikut mendirikan, tinggal masuk aja. Itu prosesnya gimana Pak sebetulnya? Bisa diceritain sedikit? Jadi begini, cerita awal. Kalau ada orang bilang SBY itu pendiri, saya ini saksi hidup bilang tidak. Sebab apa? Pada waktu itu, Pak VJ sebagai ketua pendiri, dia tawarkan SBY, Bapak SBY masih menteri Polhukam di kabinetnya Megawati. SBY tidak berani kumpul-kumpul. Malah partai sudah jadi, sudah lulus KPU, Menteri Hukum dan HAM, sudah rakernas pertama, tanggal 18 sampai 19 Oktober 2001 di Hotel Indonesia, mengundang SBY untuk datang. SBY tidak berani datang. Tidak berani. Masih Menko Polhukam? Ya, marah. Peserta seluruh daerah marah. Karena apa? Partai
partai ini mereka dirikan dengan keringat, berdarah-darah dengan harta benda mereka. Bukan modalnya SBY atau modal siapa-siapa. Begitu. Bara mau bubar malam itu. Tanggal 19 malam itu bubar. Berontak. Tetapi ditenangkan oleh Pak Vence, oleh Johnny Allen, oleh Max Papua, oleh saya, memberikan jaminan. Nanti. Sudah, selesai. SBY baru berani datang sesudah dia mengundurkan diri dari Menteri Polkam. Mundur diri. Itu tahun 2002. Datang di Kinasi. Pertemuan pertama itu 2002. status di Kinasi itu pertemuan Rakernas atau apa? Rakernas kedua. Oh, Rakernas. Rakernas kedua. Nah, malah pada saat itu malam itu juga saya kecewa di Kinasi. Karena pada waktu itu ada utusan dari Tommy Soeharto. Tommy masih di Nusa Kambangan. Dia datang ingin ketemu dengan ketua-ketua DPD Demokrasi Indonesia. Lalu kita kumpul di Kinasi itu di pinggir kolam renang. Dia tawarkan kita, dia bilang begini, Pak Tommy utus saya karena dia dengar Partai Demokrat mau dirikan, dia tahu mungkin dia mau bantu sedikit, sukarela. Dia minta kalau boleh, dia tidak bisa keluar. Tapi kita pergi ke Nusa Kambangan. Dia akan bantu waktu itu 1 DPD untuk pengembangan Demokrat 2 miliar. 2 miliar. Kita sudah oke. Ketua-ketua DPD seluruh ini sudah oke. Malah utusan itu dia sudah siapkan 1 bus besar untuk ke Nusa Kambangan. Lalu kita sudah inisiatif bawa bola kaki, bawa bola voli, karena menurut utusan Tommy itu, Pak Tommy bantu itu dengan tidak punya latar belakang apa-apa. Dia ingin ikhlas membantu karena partai baru untuk mengembangkan itu partai. Tercium oleh SBY. Oke, itu malamnya 11:30 dia undang kita. Alasan dia mau makan ketua-ketua. Makan basa-basi sudah itu dia masuk di acara itu. Lalu dia bilang, saya dengar katanya ada undangan dari Tommy sumbang. Lalu janganlah pergi, janganlah. Nanti orang nilai kita gimana? Teman kita diam. Lalu saya bilang, Pak, kita ini semua butuh duit. Kita sudah habis-habisan mendirikan ini partai di daerah. Tidak ada biaya. Ya. Percakapan selesai. Dia larang kita jangan pergi, tapi dia tidak bilang, sudah nanti saya bantu. Tidak. Betapa kecewanya teman-teman pada saat itu. Itu cerita, kisah kita yang alami pada waktu di Kinasi. Seperti itu ya. Untuk ke depan Pak, ini yang terakhir ya. Untuk ke depan, apa yang menjadi harapan Bapak kalau misalnya partai dari hasil KLB ini diresmikan negara, apa yang Bapak inginkan dari partai ini untuk ke depan? Yang kita para pendiri inginkan supaya... Ini kan gini Pak, Partai Demokrat dikenal sebagai partai koruptor, ya, partai keluarga, partai segala macam negatif. Kira-kira bagaimana menurut Bapak untuk ke depan? Sebagai pendiri kita rasa pengalaman yang lalu dengan SBY itu merupakan guru buat kita. Pelajaran supaya tidak akan terjadi lagi
di kepemimpinan Pak Muldoko. Itu saja. Ya, tidak akan terjadi lagi. Jadi tidak akan kita janji rakyat lagi. Tidak akan kita lagi meloloskan korupsi, nepotisme dan seterusnya korupsi. Itu harapan para pendiri seluruh Indonesia. Ya? Kepada Pak Muldoko sebagai ketua umum. Terima kasih. Makasih Pak.